Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, penyusun Andi Febrian, Bella Anggraini, Putra Kurniawan, Putri Anggrainingsih, Sari Anastasia, Thalia Septiani. Struktur materi. 1. Hubungan Islam dan ekonomi Islam. 2. Pengertian dan ruang lingkup Islam. 3. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Islam dan ekonomi Islam. Agama Islam memiliki aturan-aturan yang baik dalam hal ekonomi. Allah telah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Firman di atas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Oleh sebab itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan yang telah diatur dalam Islam, yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Dalam kerangka yang sama dengan Al-Quran, mayoritas hadis Nabi tersebut juga tidak bersifat absolut. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci. Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual atau ibadah maupun sosial atau muamalah. Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan sampai yaumul hisab nanti. Al-Quran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum Islam menjadi dua bidang, yaitu bidang ritual atau ibadah dan muamalah atau sosial. Al-Quran hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah. Muamalah dalam Islam. 1. Pengertian muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sesuai dengan syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Muamalah juga diartikan sebagai aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta dan bendanya. Kedua, muamalah memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Syirak. Dalam ilmu muamalah, syirak merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Ketiga, murabbahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak. Keempat, sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau di Islam disebut dengan akad ijrah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Kelima, hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan tidak menimbulkan riba. Ketiga, tujuan muamalah. Terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Keempat, atau yang terakhir, catatan penting muamalah. 1. Al-Quran membolehkan jual beli dengan tata cara muamalah yang benar dan mengharamkan riba, dan Allah juga telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 282.
Kedua, hutang piutang. Agama Islam sangatlah memperhatikan masalah hutang piutang dalam hal bertransaksi bisnis. Dua, pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. A. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syara. Secara etimologi, berarti jalan-jalan yang bisa ditempuh oleh air. Jadi, ekonomi syariah adalah masalah-masalah ekonomi rakyat sesuai dengan syariat Islam. Adapun pengertian ekonomi syariah menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Umer Capra. Ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah. Dari ekonomi syariah adalah masyarakat muslim dan negara muslim itu sendiri. Ruang lingkup ekonomi syariah menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya mengenai sebab-sebab material kesejahteraan, tetapi juga mengenai hal-hal non-material yang tunduk kepada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Islam sebagai agama yang universal tidak saja berbicara persoalan ibadah, akan tetapi juga berbicara tentang hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menuntut manusia dalam bertindak. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi yang dianggap sebagai hal yang sudah tetap atau di luar bidang ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah tidak hanya dalam aspek penyesuaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ruang lingkup ekonomi syariah adalah menyangkut kepada semua aspek perilaku manusia, baik dalam konsumsi, produksi, maupun distribusi, yang semuanya itu tidak bisa bebas dari aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Apabila keluar dari aturan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi syariah, seperti mengkonsumsi barang yang diharamkan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, sedangkan ekonomi makro yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik kerja dan mencapai keseimbangan raca yang berkesinambungan. Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Secara epistemologis, ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, ekonomi Islam normatif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang fokusnya pada urusan harta benda atau al-mal. Cakupannya adalah satu, kepemilikan atau al-milkiyah. 2. Pemanfaatan kepemilikan atau tasarruf fil al-milkiyah. 3. Distribusi kekayaan kepada masyarakat atau tauziyah al-taswah. Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar
yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu, unsur ilahiyah. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara real, tetapi juga menerangkan idealitas yang seyogyanya dapat dilakukan dan apa yang seharusnya terjadi dan dikesampingkan atau dihindari. Idealita ini dilandasi atas dasar nilai value dan norma tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian, inilah yang disebut dengan ekonomi normatif. Islam positif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, spesifiknya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara, uslub, dan sarana wasilah yang digunakan dalam proses produksi barang. Ekonomi positif bahasannya lebih berfokus kepada realitas, relasi ekonomi atau mengenai fenomena yang nyatanya terjadi. Menurut Adi Warman Ashar Karim, dengan demikian maka ekonomi muslim perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai iman dan Islam yang tidak hanya dihayati, tetapi juga diamalkannya, yaitu ilmu ekonomi Islam, sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi, dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.